Mungkin dari saya Pak untuk membuka daripada sosialisasi hari ini. Izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Fauji MKom selaku Dekan FTIK. Yang saya hormati seluruh pimpinan Ormawa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, dan saya hormati seluruh mahasiswa, mahasiswi FTIK Universitas Buana Perjuangan. Syukur alhamdulillah kita masih diberi waktu untuk silaturahim dalam acara sosialisasi tentang pemagangan, dan ini pun dikhususkan untuk angkatan tahun 2019 dan 2018. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumil Hisab. Dan di sini langsung saja kita mulai untuk sosialisasi atau arahan dari Bapak Dekan berkenaan dengan pemagangan Kominfo atau Dinkes tentang vaksinasi di Puskesmas per kecamatan. Mungkin nanti akan dijelaskan apa yang akan kita dapatkan bagi angkatan 2018 ataupun angkatan 2019. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Ahmad Fauji. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ageng yang sudah memfasilitasi untuk penjelasan dari apa yang sudah dari kemarin-kemarinnya dilakukan oleh Fakultas Prodi Koordinator KPTU gitu ya, yang berusaha untuk melakukan rekrutmen terkait dengan program pemagangan. Saya izin kameranya di off saja ya, karena saya sedang di jalan. Ya baik. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita sama-sama tahu kondisi keprihatinan saat ini, di mana rumah sakit penuh di mana-mana, sehingga poin utama yang harus kita jaga sama-sama adalah tadi membatasi kegiatan begitu ya, membatasi kegiatan, menjaga diri, terus berusaha selalu positif, selalu bahagia, agar semua kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin utamanya yang pertama itu. Jadi sama-sama kita meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Namun situasi ini tentu saja tidak juga membuat kita semua diam semua begitu ya. Kampus memiliki program, pemerintah daerah memiliki program. Nah, jadi salah satu program kampus yang barangkali angkatan 2018 sekarang lakukan adalah KKN, yang kemudian melihat kondisi sekarang dilakukan menjadi online. Ini adalah ikhtiar kita untuk ya sama-sama menjaga diri gitu ya, karena kewajiban kampus juga untuk menjaga mahasiswa. Nah, di tengah kondisi ini saya dikontak, kita diberikan kepercayaan oleh Pemda melalui Diskominfo untuk menjadi bagian dari Pemda Karawang untuk membantu penanggulangan virus corona ini dengan menjadi IT vaksinasi. Jadi Pemda memiliki program untuk melakukan vaksinasi
masyarakat Karawang targetnya sih 100% begitu ya, inginnya 100%. Sehingga diperlukan langkah-langkah untuk melakukan vaksinasi. Nah, Pemda di kegiatan ini menghimpun 4 perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi yang memiliki prodi keperawatan, kebidanan, yaitu Unsika, Harisma, Stikes Harisma, kemudian Poltekkes ya, Polkes ya, Politeknik Kesehatan yang di Kertabumi, dan UBP dipercaya untuk menjadi IT-nya, IT vaksinasi. Jadi kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemda tersebut ini menjadi data bagi pemerintah daerah, provinsi, dan nasional sampai sejauh mana penanggulangan yang sudah dilakukan dan ikhtiar yang sudah dilakukan. Jadi sekali lagi kita dipercaya oleh pemerintah daerah untuk membantu Pemda dalam penanganan COVID ini melalui vaksinasi di Karawang. Nah, bagi kampus tentu saja merespon ini adalah bagian dari kita sebagai sesama masyarakat begitu ya. Kalau di perguruan tinggi kita punya pengabdian masyarakat. Ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat utamanya sebetulnya. Insya Allah barangkali siapa saja akan terpanggil untuk bisa sama-sama membantu sesama, dan saya pikir ini menjadi pengalaman menantang karena kita akan terhimpun dengan Nakes dan Pemda Karawang begitu ya, dengan Pemda Karawang yang akan nanti disebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karawang. Jadi sebagai pengabdian masyarakat utamanya kalau dihubungkan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, karena sifatnya 6 bulan ya, 6 bulan kegiatan ini sampai Desember insya Allah, tentu saja kami harus menghargai aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga dalam perjanjian Pemda dengan kita perguruan tinggi, maka ini akan dimasukkan ke dalam kerja praktek ya, kerja praktek bagi mahasiswa. Jadi di lapangan nanti akan diterjunkan per satu titik, satu kecamatan barangkali ya, terdiri dari 14 orang, satu tim, ini yang mahasiswa maksud saya. Jadi 10 nakes, para bidan dan perawat dari mahasiswa ini, kemudian 4 tenaga IT. Jadi dari 14 ini akan dibagi lagi menjadi 2 tim, gitu ya. 2 tim ini yang dimaksud sifat apa saya nanti perlu menanyakan lagi. Intinya dalam satu tim itu akan ada 4 IT kalau bicaranya cuma IT, dan 10 nakes, yaitu para mahasiswi berarti ya, para mahasiswi. Nah, sebagai kerja praktek tentu saja ini selaras dengan program MBKM, karena dimanapun sekarang sudah menggunakan pemagangan itu sudah 6 bulan sesuai dengan MBKM. Bagi 2019 ini selaras menjadi program magang atau kerja praktek 6 bulan. Dan ini menjadi poin juga di SKPI, akan diakui sebagai SKPI pemagangan. Kita tahu bersama bahwa SKPI ini akan digunakan dalam syarat sidang ya. Nah, dari 2 hari yang lalu begitu, prodi, koordinator dan koordinator kita berusaha melakukan rekrutmen untuk 2019. Namun sampai saat ini terhimpun ada 123 sudah masuk dan terseleksi maksud saya ya, karena ada kewajiban di situ, yaitu sampai dengan pelaksananya harus memiliki laptop gitu ya.
sudah terhimpun tadi 123 mahasiswa yang terseleksi, sedangkan kepercayaan yang diberikan kepada kita itu harus 200 tenaga IT, ya, tenaga IT, sehingga memang disebut mendadak, ya memang kesergeraan begitu ya, karena kondisi yang sekarang itu harus segera penanganan ini. Nah, jadi masih ada kekurangan jumlah, ya, kekurangan jumlah. Apa saja yang dilakukan tenaga IT ini, nanti akan ada bintek khususnya. Cuma informasi awal tadi harus punya laptop. Nah, kemudian akan ada aplikasi yang akan digunakan, yaitu Smart Checking yang dibuat oleh Kemenkes, yang itu akan apa yang dilakukan di kabupaten di-report melalui Smart Checking ke aplikasi ini. Nah, dari jumlah yang sudah masuk ini, saya pikir perlu cepat juga melakukan rekrutmen untuk memenuhi target 200 mahasiswa. Nah, sehingga ada pertimbangan bagaimana kalau kita buka juga untuk 2018. 2018 itu KP-nya sudah benar begitu ya, 2018 benar. Cuma tadi saya bicara di awal bahwa ada tridharma program terus kita lakukan, yaitu pengabdian masyarakat. Nah, jadi bagi angkatan 2018 ini menjadi tantangan, ya, menjadi tantangan, atau semua juga menjadi tantangan sebetulnya karena sedang kondisi seperti ini begitu ya. 2018 itu sedang KKN online, tidak boleh terjun ke masyarakat, tetap itu harus dilakukan dalam rangka KKN. Nah, namun memang di program ini beda, ini program ini karena kita akan menjadi kepanjangan tangan Pemda begitu ya, membantu Pemda untuk melakukan mereport vaksinasi. Jadi rekan-rekan nanti akan dikirim ke kecamatan-kecamatan, makanya di pendataan itu memerlukan data alamat, berharap bahwa prioritas penempatan adalah sesuai dengan tempat atau kecamatannya masing-masing atau paling dekat lah begitu. Nah, skema bagi 2018 ini akan diselaraskan bila di MBKM karena magang atau KP-nya sudah, maka termasuknya ke dalam proyek kemanusiaan. Jadi di MBKM itu ada namanya proyek kemanusiaan. Karena kan dalam rangka penanganan wabah begitu ya saat ini. Kita membantu di bidang kita yaitu di teknologi informasi. Nah, yang kedua ini akan menjadi poin karena bagi mahasiswa yang terlibat akan diberikan sertifikat oleh Bupati. Jadi yang tadi 2019 ikut maka akan dapat sertifikat. Nah, 2018 ini ikut juga akan mendapatkan sertifikat. Bagi 2018 ini akan masuk ke dalam pengabdian masyarakat begitu ya, karena KP-nya kan sudah gitu. Jadi pengakuan di SKPI-nya, kalau yang 2019 dianggap sebagai KP, 2018 karena sudah akan dianggap sebagai pengabdian masyarakat. Saya sih melihatnya ini adalah tantangan kita bergaul di masyarakat, di mana dalam satu tim ada kesehatan sesama mahasiswa, ada juga di situ dari pemerintah daerah. Itu akan ada pihak-pihak terkait barangkali, ada kepolisian, Kominfo, kesehatan, dari Pemda begitu. Jadi karena atas nama UBP barangkali harus sama-sama kita menjaga nama baik UBP ya. Jadi punten gitu ya. Integritas kita harus kita tunjukkan. Jadi kepercayaan yang diberikan ini harus dijaga, jaga nama baik UBP, jaga integritas, jaga nama baik kita semua. Jangan sampai ketika sudah kita seleksi, kita tetapkan, kita sodorkan datanya ke Pemda di tengah jalan kemudian berhenti begitu. Nah, semoga ini tidak terjadi begitu ya, karena harapannya tadi pengabdian masyarakat kita bisa selesai gitu ya, nama UBP baik. Nah, ini juga bisa jadi nanti misalnya
Desember dilanjutkan kembali bisa. Jadi dengan kerjasama berikutnya. Atau kemudian ternyata mudah-mudahan doa kita bersama ternyata cuma sebulan 2 bulan kegiatan ini bisa begitu ya. Namun secara kerjasama ini memang 1 tahun, tapi ketika vaksinasi alhamdulillah semua bisa berhasil 1-2 bulan atau 3 bulan selesai begitu. Kemudian saya pikir juga tidak akan setiap hari full begitu ya. Makanya nanti mekanisme teknis di lapangan kita akan sama-sama dengan bagi mahasiswa yang akan diterjunkan tentu saja Pemda sudah memikirkan begitu ya matang-matang sehingga bagi mahasiswa tersebut harus divaksinasi dulu ya, menjaga dampak dan lain-lainnya ya. Ada kompensasi memang begitu ya yang disediakan Pemda, namun menurut saya ya walaupun itu juga mendukung, tapi saya pikir pengabdian masyarakat kita lah yang lebih kita utamakan. Iya, satu lagi di 2018 ini akan menjadi apa ya? Menurut saya sih akan menjadi memancing ide penelitian. Karena 2018, jadi jangan sampai juga nih saya sampaikan ke Ketua BEM tadi, 2018 sedang KKN, kemudian dilibatkan di program ini misalnya, kemudian karena KKN cuma 1 bulan, ini anggap saja poolnya 6 bulan, sehingga menjadikan mahasiswa terlena tidak menyelesaikan proposal TA. Karena 2018 September sudah mulai memikirkan proposal TA begitu. Ya, jadi KKN online, kemudian program ini juga tidak tiap hari, saya pikir memang durasinya 6 bulan, sehingga ya tadi tantangannya akan lebih menarik, dan insya Allah ide penelitian barangkali bisa didapatkan begitu ya. Beberapa kegiatan di rapat sebelumnya memang saya diikutkan, dan ada ide TA menarik menurut saya tentang Smart City Karawang, Smart City nasional yang bisa saya juga sampaikan. Saya sih tidak berpikir bahwa ini adalah IFSI atau komputer saja, karena memang sekarang sudah zamannya kolaborasi. Nah, semua ilmu saling mendukung di situ, dan Pak Menteri yang pernah sampaikan atau Rektor IPB bahwa skripsi itu bisa kolaborasi begitu ya, bisa sama-sama. Nah, tinggal semua memfokuskan pada bidang apa dengan fokus yang sesuai dengan bidangnya, namun topiknya bisa sama begitu ya. Jadi skripsi yang kolaboratif antara IF, SI, TI, TM gitu dalam satu topik, tapi semua menyinggung tentang bidang di prodi masing-masing. Prakatanya itu barangkali urgent memang ya, dan tadi kepercayaan itu yang saya ingin buktikan bahwa UBP bisa berperan, UBP memiliki mahasiswa yang insya Allah memiliki integritas. Saya mengandalkan 19 kemudian 18 begitu ya. Yang 2020 memang ikatan, karena di awal sudah ketemunya online gitu ya. Jadi saya perlu ikatan kuatnya dengan 19 dan 18. Yang kedua karena sudah memahami karakter UBP, nah barangkali 19 dan 18 ini lebih diutamakan untuk menjalankan program ini, karena 2020 kita awal hadir langsung online begitu ya, sehingga perlu penguatan ikatan saya pikir. Jadi saya memilihnya 19 kemudian tambahan dari 2018. Itu saja prakata awalnya, barangkali kita diskusi mangga. Atau ada tambahan Bapak Ibu Prodi atau Bapak Koordinator KP yang hadir, mangga silakan. Baik Pak, ada sesi tanya jawab gitu Pak.
Mangga, silahkan, mangga. Ah. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang mau mempertanyakan kembali tentang sosialisasi magang Kominfo. Mungkin ada penjelasan yang kurang dimengerti atau sesuatu hal yang ingin ditanyakan kembali berkenaan dengan sosialisasi tersebut. Saya persilakan. Merasa apa ini? Ya, siapa? Aku Oreo. Adit. Sama 3. Kalau ada yang device, mau. Ada. Silakan, rekan-rekan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Muhammad Farid Arti. Saya ingin menanyakan ini, Pak, untuk proses pemagangannya sendiri itu dimulai di tanggal berapa ya, Pak? Ya, baik. Senin besok itu jam 8, jangan lupa vaksinasi di kampus UBP di lantai 3. Nah, setelah itu memang saya menunggu BIMTEK-nya dijadwalkan kapan. Jadi memang sekarang dalam rangka rekrutmen 200 peserta, nah setelah itu nanti akan dijadwalkan BIMTEK yang kemudian akan dilanjutkan kegiatan berikutnya seperti itu. Jadi yang saya bisa sampaikan dulu sekarang adalah vaksinasi itu dalam rangka persiapan kegiatan ini. Namun di bulan Juli sih yang pastinya tanggal berapa ya saya lupa, itu sudah mulai melakukan vaksinasi untuk di kecamatan-kecamatan di Karawang. Jadi bulan Juli inilah, saya bulannya bilang Juli ini. Demikian. Berarti untuk yang sudah daftar nanti kalau misalkan dapat email, terus kita melakukan vaksinasi di UBP gitu ya, Pak ya? Atau gimana? Yang sudah daftar dan diseleksi oleh tim kita, nanti akan dibuatkan grup WA. Nah, semua informasi nanti akan disampaikan di grup WA itu. Nah, yang tadi informasi terbukanya adalah vaksinasi ini wajib untuk yang tadi sudah masuk diseleksi. Jadi teman-teman yang sudah masuk ke grup WA berarti itu sudah terseleksi. Kalau yang sudah mendaftar namun masih tidak masuk ke grup, nah mohon dikomunikasikan ke prodinya apakah ada syarat yang kurang atau ada pertimbangan apa sehingga tidak dimasukkan begitu ya. Jadi inti utamanya adalah tadi laptop itu sebetulnya harus ada laptop. Demikian. Baik, terima kasih, Pak. Mohon izin, Pak, ada mahasiswa dari Prodi Hukum angkatan 2018, Saudari Sari, dia menanyakan bagaimana jika sudah vaksin si mahasiswa yang ikut dalam magang tersebut, Pak. Ya, vaksinnya sudah lengkap belum? Izin menjawab, Pak. Vaksin Ya? udah vaksin yang kedua. Oh, sudah vaksin kedua ya. Ya berarti nanti saya sampaikan data ini ke pemerintah daerah berarti ya. Harusnya sih tidak usah lagi. Atau mungkin Pak membawa buktinya, Pak. Izin, Pak. Membawa bukti sertifikat vaksinnya, Pak. Betul, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Mangga. Saya dari 19A. Izin bertanya, kalau misalnya baru vaksin 1 kali itu bagaimana ya, Pak? Apakah soalnya kan 1 bulan jangka vaksin laginya. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Ya baik, nanti saya komunikasikan juga. Intinya dari Dinkes itu menyediakan memang untuk 200 besok. Ya, jadi kenapa kami menyiapkan pertanyaan itu? Nah, berarti untuk nanti kami tanyakan untuk yang sudah vaksin. Saya pikir seharusnya tidak. Dan ketika sudah 1 kali, nah perlakuannya seperti apa? Nanti saya coba komunikasikan lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih.
Mangga. Mungkin ada yang lain untuk sampaikan kembali. Pak, maaf, saya mau nanya, Pak. Izin bertanya. Mangga. Silakan, Pak. Ya, ini misalkan saya, maaf nih Pak, sebelumnya saya nggak mengikuti yang rekomendasi Bapak ini, yang itu PK magang ini. Jadi, saya ingin magang di tempat lain gitu, Pak. Boleh nggak ya, Pak? Misalkan contohnya misalkan di SD, di SMP kayak gitu, boleh nggak, Pak? Sebetulnya sih tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma saya sih ingin menyampaikan bahwa ada keperluan untuk menanggapi dan membantu Pemda Karawang. Jadi ada nilai tantangan, ada nilai apa ya yang harus kita bisa berikan dalam rangka pengabdian masyarakat. Sebenarnya tidak masalah, cuma saya sih menitik poinkan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa berperan begitu ya untuk membantu Pemda Karawang. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan Kang, dari prodi mana Kang? Mau menanyakan soal ikut KP ini untuk bagi mahasiswa yang sedang bekerja gimana ya Kang? Pak, dan untuk vaksinasi sendiri kan kebanyakan itu masuknya pagi. Itu gimana dari kampusnya untuk vaksinasi, ikut vaksinasi? Nama asli tuh kan tabot gaming lagi. Ya. Sebetulnya prioritas untuk program ini adalah yang tidak bekerja begitu, karena tuntutan kegiatan ini barangkali khawatir menggunakan waktu yang lebih banyak, sehingga harapannya memang prioritas menggunakan mahasiswa yang belum bekerja begitu. Bagaimana Wahyu? Udah jelas apa belum? Untuk yang mahasiswa bekerja itu KP-nya mungkin bisa di perusahaan atau di tempat lain gitu Pak. Yang bekerja nanti bisa di tempat bekerjanya. Sudah Pak. Iya, nanti koordinasi dengan koordinator KP ya. Di teman-teman yang free itu yang belum bekerja, saya pikir ini ada tuntutan untuk pulih membantu masyarakat, dan ada kepercayaan UPP yang harus kita jaga di dalamnya. Ini sebuah tantangan. Enggak ada lagi. Mungkin selanjutnya Tabot Gaming itu siapa tuh? Assalamualaikum Kang, izin bertanya. Silakan, nama dari prodi mana? Oh, siapa dulu nih Kang? Ada. Oh, saya dulu. Mas Ageng. Siap. Jadi gini Pak, saya sedikit ingin bertanya ya Pak. Jadi kan tahun lalu kan saya belum sempat untuk mengikuti kegiatan kerja praktik. Nah, hari ini kan ada kerja praktik untuk mahasiswa angkatan 19, bahkan angkatan 18 pun yang kemarin belum ikutan dapat mengikuti lagi. Nah, pertanyaan saya, hari ini kan ada program magang ataupun kerja praktik yang diinisiasi oleh Pemda. Nah, apakah ini ada biaya pendaftarannya lagi atau bagaimana gitu Pak? Jadi kan kalau yang yang tahun kemarin kan kami membayar sebesar 800.000. Nah, untuk yang tahun sekarang bagi mahasiswa angkatan 2018 itu dikenakan biaya atau tidak Pak?
Seperti itu. Untuk yang mengikuti kegiatan KP yang bersama dengan Pemda, bukan yang non Pemda gitu Pak. Itu sih pertanyaannya. Oke, baik. Mata kuliah dan ini proses bimbingan, kemudian seminarnya, apa saya sama seperti angkatan 2018, maka 2019 juga nanti akan dibebankan biaya untuk kegiatan KP ya. Baik Pak. Untuk urgent kegiatan Pemda dan kita harus Senin sudah mulai running. Nah, pembebanan biaya KP ini akan nanti disamakan sesuai pengumuman prodi untuk reguler yang biasa begitu ya. Reguler yang biasa. Nah, yang 2018 sekarang mengikuti kegiatan program ini tentu saja, tapi kalau 2019 benar KP saya memang bebankan. Nah, saya pikir dengan adanya kalau di ini juga bisa membantu gitu bagi angkatan 2019 dan 2018 bisa membantu juga lah seperti itu. Ya, 2018 yang belum KP tentu saja ini menjadi solusi barangkali untuk bisa kalau dia tercatat KP maka dia terkena beban biaya KP. Tapi kalau yang tadi ini adalah pengabdian masyarakat, tentu saja tidak dibebankan biaya KP karena tidak ada bimbingan, tidak ada seminar begitu. Akhirnya. Berarti untuk mahasiswa yang angkatan 2018 Pak, izin bertanya lagi, ketika mengikuti kegiatan ini gitu kan berdasarkan pengabdian, apakah itu dinyatakan sudah juga mengikuti kegiatan kerja praktik walaupun tanpa ada biaya administrasi yang disebutkan tadi? Seperti itu Pak. Sebelumnya 2018 sudah ngikuti seminar KP belum? Belum Pak. Jadi kan kemarin KP kan tercatatnya. Bagaimana Pak? Jadi kalau yang 2018 belum seminar, nah berarti kan tercatatnya KP. Tercatat berarti KP kan Pak? Maksud aku, jadi yang aku pertanyain apakah ada biayanya gitu loh Pak? Kan kalau tahun kemarin kan registrasinya 800.000. Nah kan untuk yang tahun sekarang kan karena ini ada momen, ada Pemda menginisiasi sebuah program magang kerja untuk percepatan vaksinasi dan meminta bantuan mahasiswa kan. Yang pertanyaan saya pertama adalah pendaftarannya itu loh Pak, ada biaya atau tidak? Kan kalau untuk tahun kemarin ada biaya 800.000 untuk pendaftaran kerja praktik. Nah, untuk angkatan 2018 ini yang tahun kemarin tidak mengikuti KP di tahun kemarin, tahun sekarang ingin mengikuti, tapi yang kegiatan KP yang diinisiasi oleh Pemda, apakah itu ada biaya atau tidak? Itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Ya, jadi kembali ke pengakuannya kan KP ya. Kalau KP akan disamakan itu terkena beban biaya KP. Cuma nanti dibayarnya barengan dengan KP reguler yang akan dilaksanakan Agustus mungkin awal Agustus atau di September lah nanti. Prodi akan menyambut. Karena kalau sudah KP mana tidak apa-apa. Baik Pak, mengerti. Jadi tetap ada biaya administrasi, tapi nanti tunggu info daripada Civitas. Betul. Lagi ya Pak ya, tinggal ditunggu informasi selanjutnya. Jadi dibayarkannya kapannya kan? Soalnya tadi juga dapat info nunggu TU dulu kan untuk informasi kapan pendaftaran KP akan dibuka. Tapi kan hari ini Pemda membutuhkan cepat ya kan Pak. Baiklah Pak kalau seperti itu Pak. Mendahulukan urgent ini dulu saja begitu ya sama-sama. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak menjawab pertanyaan saya. Pak, mohon maaf izin bertanya Pak. Mangga. Untuk penempatan itunya Pak sesuai domisilin atau tidak ya Pak? Ya, kami berharap sih sesuai
isian kecamatan itu begitu ya. Nanti saya coba komunikasi lagi dan mengusulkan agar ditempatkan di sesuai kecamatannya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, atur nuhun. Ya Pak. Pak izin Pak bertanya. Jamal, ada yang menambahkan, mangga Pak Jamal atau ada lagi yang masuk tadi? Pak izin bertanya, saya Jidan dari T19A Teknik Industri. Ya, mangga. Untuk pelaksanaannya itu pemagangan vaksinasi Kabupaten Karawang, pelaksanaannya itu kita mulai magang dari jam berapa ke jam berapa, dari jam berapa ke jam berapa ya Pak untuk pelaksanaannya, biar kita bisa ngebayangin dulu Pak gitu. Terima kasih. Ya, baik. Sementara info itu saya belum dapat jamnya. Nah, makanya nanti yang terseleksi itu semua informasi akan disampaikan di sana. Dan saya pikir juga kemungkinan sih tidak akan tiap hari begitu ya. Sesuai dengan kebutuhan atau jadwal Pemda dalam rangka percepatan vaksinasi. Bisa jadi ketika pelaksanaan itu memang dibutuhkan pagi-pagi begitu ya. Kapal sendiri barangkali bisa dari jam 7 mungkin sampai jam sekian, namun saya pikir sih tidak akan setiap hari ya. Nanti segera saya update informasi ini setelah saya bertanya kembali ya ke pihak terkait. Tapi Pak, mohon maaf membantu jawaban dari Jidan. Mangga. Biasanya sih kalau di Telaga Sari ya Pak, Puskesmas Telaga Sari itu biasanya 5 jam, dari jam 8 sampai jam 12 itu udah selesai vaksinasi. Oh, alhamdulillah kalau begitu ya. Ya. Mangga. Baik. Oh ya siap. Pak izin bertanya lagi Pak ini. Mangga. Misalnya dari kita gitu ya, kan ini kan jangka waktunya 6 bulan ya Pak. Misalnya di suatu hari gitu kita ada kayak kepentingan urgent gitu Pak. Jadi kita nggak bisa untuk di puskesmas gitu, nggak bisa hadir, ada kepentingan keluarga. Nah itu bagaimana Pak? Apakah bisa izin atau bagaimana ya Pak? Nah itu yang saya maksud tadi, barangkali Pemda sudah memplot memilih 200 ini agar nanti pada saatnya bisa hadir. Nah tadi karena mungkin ini tidak tiap hari, nah diharapkannya pada jadwal itu bisa hadir gitu ya, karena tadi di lapangan itu akan ada 2 meja nakes dengan meja TI. Nah, satu tim itu akan ada 2 orang TI. Nah, jadi diharapkan pada saatnya mudah-mudahan bisa hadir begitu ya. Itu yang saya maksud di awal tadi. Karena pada saat itu sedang dibutuhkan. Gitu. Berharapnya saat itu harus bisa hadir. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Mangga. Mungkin selanjutnya untuk KM Iskandar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad dan Bapak Ibu dosen yang lain. Jadi ada pertanyaan Pak, dari pertanyaan ini dari teman-teman angkatan 2018 Teknik Industri. Jadi pertanyaannya itu perihal vaksinasi ini bisa masuk ke dalam penelitian proyek tugas akhir, proposal tugas akhir atau tidak Pak? Karena ada beberapa teman-teman mahasiswa yang bertanya perihal itu gitu. Terus yang kedua, pertanyaan dari teman-teman itu perihal besaran kompensasi yang diberikan. Karena melihat bukan dari jarak saja, tetapi dari segi keselamatan dan kesehatan juga dipikirkan gitu. Paling itu saja sih Pak. Ya, baik. Atur nuhun. Tadi jadi saya sangat berharap bahwa untuk 2018 momen ini akan menjadi inspirasi ide untuk menyusun proposal TA. Jadi mungkin begitu ya. Dan tadi saya bisa berbagi mengenai smart city, konsep smart city yang saya dapatkan begitu selama mengikuti beberapa kali rapat.
ini barangkali bisa menjadi ide penelitian. Ya, jadi kalau kita satu topik nih sama, misalkan tentang smart city di topik apa gitu, semua saling mendukung, tentu saja smart city ini akan lebih bagus. Jadi jawaban saya sangat memungkinkan. Yang kedua, kompensasi sampai dengan rapat terakhir memang tidak disebutkan berapanya. Cuma di SPK itu ada hak dan kewajiban. Nah, salah satu beberapa hak yang kami minta saat itu ke Pemda adalah pertama fasilitas, ya. Jadi walaupun laptop dari kita, ingin koneksi internet mah jangan dari kita gitu, mohon itu disediakan. Terus yang kedua, ini masukan dari Poltekkes yang bagus begitu, yang tentu saja kita juga akhirnya terdampak itu. Artinya ada jaminan kesehatan apabila terdampak, ya. Jadi prosedur apabila kita terdampak akibat dari kegiatan ini di lapangan itu salah satu poin yang kita juga minta ke Pemda, ya. Kemudian tadi kompensasi juga kita minta, cuma memang itu dibicarakan di Pemda dan sampai dengan rapat terakhir memang tidak disampaikan begitu, ya. Besarannya berapa, jadi saya juga belum tahu, ya. Jadi terkait kesehatan tadi ada jaminan kesehatannya sesuai dengan prosedur penanganan COVID yang ada sekarang oleh Pemda. Kemudian kalau kompensasi memang masih dibicarakan oleh Pemda begitu, ya. Itu barangkali. Baik, jawaban. Pak. Atur nuhun, Pak. Mohon, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk rekan-rekan yang lain? Dipersilakan. Apabila tidak ada, mungkin bisa langsung diakhiri, ya, Bapak. Mangga. Ya. Jadi tadi poin saya pertama, jadi memang kondisi kritis ini harus tetap kita sama-sama waspada, ya, begitu, ya. Sama-sama waspada, kampus sudah memberikan edaran, kemudian pemerintah juga sudah memberikan edaran. Nah, cuma ada panggilan nih buat kita, ini juga bagi yang sehat, begitu. Kemudian tidak ada paksaan, ada kesempatan yang kita bisa konversikan itu di SKPI akan menjadi kerja praktek, dan bagi yang sudah kerja praktek maka akan dianggap sebagai pengabdian masyarakat. Ya, kompensasi perlu, namun saya pikir pengabdian itulah yang kita utamakan. Namun tadi yang paling prioritas adalah mohon kita sama-sama menjaga di tempat masing-masing, dan ide penelitian sangat mungkin, ya. Kemudian kesempatan untuk mengunjungi kecamatan juga menjadi terbuka, namun bukan atas nama KKN, bukan. Ini adalah program dari Pemda dalam rangka vaksinasi. Itu barangkali, kalau tidak ada. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin untuk Bapak Ibu dosen yang menghadiri, apakah ada yang mau disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa berkenaan dengan pemagangan yang diselenggarakan oleh Pemda dan Diskominfo? Ya, mangga. Apakah ada, Pak? Apabila tidak ada, mungkin untuk sosialisasi tentang pemagangan bisa diakhiri. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan telah memberikan informasi atau arahan kepada kami dengan sehubungnya adanya program magang yang diselenggarakan oleh Pemda Karawang dan Diskominfo Karawang. Cukup sekian, mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan dari
BEM Fakultas menyelenggarakan daripada sosialisasi pemagangan hari ini. Ada yang disampaikan lagi, Pak? Saya mengucapkan terima kasih atas fasilitas ini dan mudah-mudahan kepercayaan tadi kita diamanahkan 200 tenaga IT bisa didapatkan. BEM mohon membantu itu, rekan-rekan di himpunan juga menyampaikan itu, sehingga amanah ini bisa kita selesaikan begitu ya. Ya harapannya sih mudah-mudahan bisa selesai lebih cepat begitu kegiatan ini. Itu saja dari saya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018, angkatan 2019 telah menghadiri acara sosialisasi program magang yang akan diselenggarakan oleh Pemda Karawang dan Diskominfo Karawang. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab duluan ya. Mangga, Pak. Iya, Pak.